Salam, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Pada kesempatan ini kita akan kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan yang diambil dari Wahyu pasal yang kedua ayat yang keempat. Demikian bunyi firman Tuhan. Namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Saya ulangi. Namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, bahwa apa yang kita baca ini adalah teguran daripada Tuhan kepada jemaat di Efesus. Kita tahu bahwa jemaat di Efesus adalah salah satu dari 7 jemaat yang digambarkan atau diberitakan di dalam kitab Wahyu. Saudaraku yang terkasih, mengapa Tuhan menegur daripada jemaat di Efesus ini? Jemaat di Efesus ini dari sekian kelebihannya, tapi ada satu kekurangannya, yaitu dikatakan bahwa jemaat ini telah meninggalkan kasihnya yang semula. Apa itu kasih yang semula? Kasih yang semula adalah kasih yang sempurna yang kita peroleh dari Yesus ketika kita pertama sekali menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita tahu bahwa penebusan yang diberikan Tuhan kepada kita itu adalah penebusan yang sempurna, dan penebusan itu adalah juga kasih yang sempurna yang Tuhan berikan di dalam hidup kita yang telah percaya kepada Yesus. Karena itu, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, mari jaga terus cinta dan kasih yang Tuhan Yesus berikan yang sempurna itu di dalam hidup kita, supaya hidup kita tetap bergelora di dalam bertuhan, di dalam mengasihi Tuhan, dan di dalam melakukan aktivitas hidup kita sebagai pengikut Kristus yang sejati. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, apa yang menyebabkan orang bisa kehilangan kasih yang semula, yaitu kasih perjumpaan yang pertama kali diterima di dalam penerimaan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Kita tahu bahwa orang yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya yang pertama kali pasti akan selalu bergelora, hatinya bergelora, jiwanya bergelora, bahkan seluruh keberadaannya tetap bergelora untuk mau melayani Tuhan, untuk mau menjadi alat Tuhan, untuk mau memberitakan firman Tuhan. Apa yang menyebabkannya? Yang menyebabkannya yang pertama adalah karena orang yang bersangkutan sudah tidak lagi memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Ketika saudara saya yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus tidak lagi memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, maka hal itu akan membuat kita kehilangan kasih yang semula. Kenapa? Karena kita tidak lagi hidup di dalam kasih yang sempurna itu. Dan kasih yang sempurna itu sudah tergerus, sudah berkurang di dalam hidup kita. Karena itu mari kita sungguh-sungguh senantiasa kita menjaga hidup yang intim dengan Tuhan. Sama seperti Musa, juga sama seperti Nuh yang hidupnya intim dengan Tuhan. Begitu juga dengan Yusuf, bahkan juga dengan Ayub, dan bahkan juga dengan Daniel, adalah mereka-mereka yang intim hubungannya dengan Tuhan. Maka saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, untuk bisa menjaga supaya hidup kita tetap berada dalam kasih yang mula-mula atau kasih yang semula yang pertama kali kita terima, kasih yang sempurna melalui pengorbanan Yesus menyelamatkan hidup kita, supaya itu tetap terpelihara. Maka jagalah hubungan yang intim dengan Tuhan, tetaplah bersekutu dengan Tuhan, tetaplah membaca firman Tuhan, tetaplah hidup dalam doa, tetaplah serahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan Yesus, Sang Gembala kita yang agung, Sang Pemelihara hidup kita semuanya. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, hal yang kedua yang menyebabkan kita kehilangan kasih yang mula-mula
adalah karena kita sudah tidak lagi sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, tidak lagi sungguh-sungguh hidup di dalam pimpinan Roh Kudus, melainkan kita sudah dikuasai oleh hal-hal yang bersifat duniawi. Ketika hal-hal yang duniawi menguasai hati kita, seperti nafsu, hedonisme, kenikmatan-kenikmatan dunia menguasai hidup kita, maka kita akan kehilangan kasih yang mula-mula. Karena itu saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, jangan biarkan dunia ini menguasai hidup kita. Tapi marilah kita biarkan hidup kita untuk senantiasa dipimpin oleh Roh Kristus, Roh Kudus di dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudaraku yang terkasih, apa ciri-ciri orang yang memiliki kasih yang mula-mula atau kasih yang semula? Yang pertama adalah cirinya bahwa orang yang memiliki kasih yang mula-mula atau kasih yang semula adalah orang itu suka melayani dan juga tekun melayani dan juga giat dalam melayani. Saudaraku yang terkasih, bahwa orang yang memiliki kasih yang mula-mula atau kasih yang semula, itu ciri yang pertama, dia pasti suka melayani dan terus hidupnya diwarnai dengan hidup yang mau melayani Tuhan, melayani sesama, melayani firman Tuhan, bersaksi di mana-mana. Karena itu mari saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kita harus memiliki hati yang suka melayani. Ketika saudara tidak lagi suka melayani, itu sudah pertanda bahwa saudara tidak lagi hidup di dalam kasih yang semula. Karena itu mari kita sungguh-sungguh supaya hidup kita adalah hidup yang mau melayani. Kalau kita lihat dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 41 sampai 47 dijelaskan di sana bagaimana kisah hidup jemaat mula-mula ketika mereka menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Mereka hidup dengan bertekun di dalam pengajaran rasul-rasul. Mereka hidup dalam persekutuan yang terus menerus. Bahkan mereka juga hidup saling mengasihi satu dengan yang lain. Karena itu saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, bahwa ciri orang yang benar-benar hidupnya di dalam kasih yang mula-mula adalah dia suka melayani. Dia juga tekun di dalam melayani. Dia juga adalah pribadi yang giat di dalam melayani. Dan itu harus menjadi gaya hidup kita, yaitu kita adalah orang yang suka melayani. Karena itu saudara yang terkasih dalam Tuhan, dalam Roma 12 ayat 11, karena di sana dikatakan bahwa janganlah kerajinanmu kendor, tapi biarlah rohmu menyala-nyala. Maka kita harus bernyala-nyala jiwa kita, gelora kita untuk melayani Tuhan. Yang berikutnya saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, bahwa orang yang memiliki kasih mula-mula adalah dia siap dan rela menderita. Karena itu setiap anak-anak Tuhan, apapun yang dihadapi, yang sungguh-sungguh hidupnya hidup dalam kasih Kristus, dia pasti siap dan rela menderita ketika hal itu diizinkan Tuhan terjadi dalam hidupnya. Sama seperti Ayub, dia rela untuk menderita ketika hal itu diizinkan Tuhan terjadi dalam hidupnya. Karena itu mari saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, orang yang memiliki kasih yang mula-mula, kasih Kristus yang sudah diterima ketika dia berjumpa dengan Yesus, ketika dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamanya, supaya hal itu tetap terpelihara, kita harus sungguh-sungguh memperhatikan itu, bahwa memang ciri yang kedua adalah orang yang memiliki kasih mula-mula, hidupnya itu adalah rela dan siap menderita bagi Kristus. Saudara juga rela berkorban bagi Tuhan. Itulah ciri orang yang memiliki kasih yang mula-mula. Dan yang terakhir adalah bahwa orang yang memiliki kasih yang mula-mula, dia juga adalah pribadi yang benar-benar mau membongkar segala dosa dalam hidupnya. Orang yang memiliki kasih yang mula-mula selalu ingin hidupnya lebih baik, lebih mulia, dan terus disempurnakan di dalam Kristus. Karena itu apa yang dikatakan di dalam Kolose pasal 3 ayat 5 dan seterusnya, di sana dikatakan bahwa orang yang sudah hidup baru,
orang yang sudah percaya kepada Yesus harus mematikan segala hal yang bersifat dunia di dalam hidupnya. Karena itu, mari kita sungguh-sungguh untuk percaya kepada Yesus dan menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Kristus. Karena kita tahu bahwa orang yang telah memiliki kasih yang mula-mula, dia selalu menyucikan dirinya, dia selalu membuang segala hal yang tidak baik dalam hidupnya, sehingga hidupnya terus disempurnakan di dalam kasih Kristus. Demikianlah firman Tuhan, kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.